Shalom, selamat siang. Wow. Masih dalam tema Going Deeper with God. Ya, jadi beberapa minggu ke depan kita masih akan membahas tentang tema itu. Yang saya mau sama-sama ingatkan bahwa bicara tentang deeper sama Tuhan, seringkali kita memikirkan adalah gimana ya, saya baca Alkitab lebih lagi, kita doa lebih banyak, kita pelayanan lebih banyak, gitu ya. Biasanya seperti itu, dan di PVJ ada banyak kelas-kelas yang sepanjang bulan Oktober ini ada kelas-kelas yang bisa membantu kita untuk semakin mengenal Allah, semakin membuat kita bertumbuh. Nah, tapi ada satu hal yang saya harap kita bisa sama-sama mengerti, bahwa bertumbuhnya kerohanian seseorang itu bukan tujuan. Setuju, saudara? Itu bukan tujuan supaya saya bertumbuh. Sebab kekristenan bicara tentang berbuah. Saudara jangan lupa, bertumbuh saja, firman Tuhan bilang ada kampak yang sudah tersedia di akar. Kalau pohon ini nggak berbuah, saya akan potong. Saudara pernah baca ayat itu? Tujuan kekristenan kita bukan hanya sekedar berhenti bertumbuh, tapi berbuah. Karena kalau bertumbuh kan sepertinya itu buat saya, buat kita. Kita semakin mengenal, kita bertumbuh. Tapi kalau berbuah adalah sebuah kehidupan yang bisa dinikmati sama orang lain. Makanya penting sekali, jangan puas hanya dengan sibuk bertumbuh, tapi ayo fokus juga dengan berbuah. Nah, kita akan sama-sama pikirkan bahwa gini loh, dalam pertumbuhan kerohanian kita seringkali kita nggak bisa bertumbuh dengan baik, nggak bisa bertumbuh dengan maksimal. Karena ternyata gini, ada Allah dan ilah lain dalam hati kita. Saudara setuju nggak sih? Ada berhala, ada idols dalam hati kita selain Allah. Berhala selalu bicara tentang sesuatu yang posisinya bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Kita memandangnya seperti itu. Kita memandang berhala, idols itu sebagai sesuatu yang lebih tinggi, lebih penting dari Tuhan. Nah, makanya hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa ilah-ilah itu, berhala-berhala itu sedang menghalangi pertumbuhan kita, sedang menghalangi pengenalan kita akan Tuhan. Saya akan putar satu video, ini di PVJ juga ada, di PVJ Pastor Andi yang bawain. Supaya kamu bisa percaya lagi sama Kristus. Karena hari ini, minggu ini, saya bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Saya kasih contoh ya. Ini saya baru nulis buku ya. Nulis buku kan maksudnya baik, untuk supaya orang ngerti tentang Injil. Saya bawa beberapa ke Makassar, habis gitu ya, habis. Kemudian pas selesai khotbah, yang ngantri pun tangan banyak. Saya ngomong gini bukan untuk ngantri tanda tangan, enggak. Yang ngantri tanda tangan banyak. Terus ada teman yang dari Surabaya, weh, Pastor Mike, di Gibeon aja nggak ada yang ngantri tanda tangan. Memang Nabi kalau di kotanya sendiri nggak ada yang peduli gitu. Saya bilang begitu ya. Terus yang ngantri tanda tangan gitu. Setelah selesai, saya dapat surat dari email dari literatur perkantas Jatim. Pak, buku Bapak ini udah terjual lebih banyak daripada semua buku kita yang lain, Pak. Jadi Bapak, buku ini masuk ke dalam Book of the Year. Padahal baru 1,5 bulan. Gitu. Nah, saudara lihat ya, gini. Sistem dunia itu membuat kita itu, wah, kan digosok. Saya baik-baik saja, tiba-tiba hebat juga ya gue ya, gitu. Dan sudah tahu, mulai muncul. Terus kemudian waktu ada orang yang kasih masukan, Pak, ini kalau bisa ya, ada seorang desainer yang kasih ini, tahu apa sih dia? Marah saya. Dia kasih masukan ke buku ini, marah saya. Nah, waktu saya sendiri, waktu saya baca ini, dibuka. Kamu tahu nggak? Kamu lagi mempercayai apa, guys? Kayak Roh Kudus ngomong, dan saya lagi baca firman. Lagi baca firman tentang humbleness, tentang being true, purity, bertobat. Saya lihat, ya ampun Tuhan. Saya menaruh identitas saya sebagai penulis buku yang bestseller, dan pada waktu orang kasih masukan yang baik, saya merasa terancam. Ini identitasku sedang diancam, dan saya merasa tidak nyaman. Emosi itu muncul. Saya tutup ya Tuhan. Berarti saya menaruh kepercayaan identitasku kepada sesuatu yang lain, yaitu apa? Performa saya sebagai hamba Tuhan
gospel itu nyampe ke sini. Iya, itu ya. Saya berharap bisa menjelaskan tentang berhala, bahwa kita semua nggak ada yang kebal dengan berhala. Setuju? Ada banyak hal yang iblis berusaha buat taruh di dalam hati kita. Nah, ini ada tabel. Kalau saudara bisa foto ini tabel, bagus. Ini supaya saudara bisa sama-sama merenungkan. Ini cara bacanya dari kanan dulu, saudara. Dari problem emosi yang disebabkan berhala kita. Itu ada kebencian, merendahkan orang lain, marah, takut, putus asa. Nah, terus kita mulai ke sebelah kirinya, bagaimana kita menyakiti orang lain. Saudara perhatikan bahwa berhala yang ada dalam hati kita itu sedang menyakiti orang lain, orang-orang di sekitar kita. Lalu yang sebelahnya ada ketakutan bila berhala ini gagal. Kita jadi takut dihina, takut tidak dihormati. Gitu ya, kita menghadapi apa yang namanya kegagalan. Nah, harga yang kita harus bayar untuk mendapatkan berhala apa? Akhirnya mengorbankan hubungan. Setuju, saudara? Kita jadi ribut sana-sini, kita jadi nggak peduli sama orang-orang di sekitar kita. Rela menanggung beban yang berat demi kuasa. Nah, itu yang kita carinya itu berhala kuasa, power. Ya, kita ingin selalu sukses, kita ingin menang, kita ingin memberi pengaruh. Sekali lagi, nggak ada yang salah dengan itu, tapi kalau sukses menjadi satu-satunya tujuan kehidupan kita, maka biasanya itu jadi berhala buat kita. Itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya membuat kita akan dijauhi oleh orang-orang. Ya, saudara nanti di rumah, saudara bisa cek ini problem emosi yang keluar, yang kelihatan. Ada kebosanan, ada gelisah yang berlebihan, merasa resah, ada marah. Dan itu menjelaskan berhala apa yang sedang ada dalam hati kita. Saya suka topik ini karena membuat kita semakin sadar bahwa di dalam hati kita itu ada sesuatu yang misterius. Benar gak sih, saudara? Di dalam hati kita itu ada sesuatu yang hanya Tuhan dan kita yang tahu. Makanya pertobatan, tadi Pastor Mike bilang, harus dilakukan setiap saat. Waktu Tuhan ingatkan sesuatu, ayo ambil keputusan untuk bertobat. Karena dalam perjalanan kita sama Tuhan, seringkali Tuhan memunculkan berhala-berhala itu. Tuhan sepertinya menegur, di kedalaman hati kita ada sesuatu yang kita harus bertobat. Seringkali kita dibohongi oleh diri kita sendiri. Ada banyak hal jahat yang tidak mau kita akui. Makanya tujuannya pertobatan seharusnya nggak hanya sekedar membuat kita jadi masuk surga, kita jadi anak Allah, identitas kita baru. Nggak gitu, saudara. Tapi saya berharap pertobatan akan membawa kita pada apa yang namanya perubahan hidup. Nggak cuma sekedar jadi jago aja firman, tapi hidup nggak berubah. Nggak gitu, saudara. Ya, makanya ini penting juga buat direnungkan. Kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak, tapi apa yang dicintai di dalam hati. Saudara sadar nggak sih bahwa apa yang ada di dalam hati pada akhirnya keluar lewat tindakan kita. Apa yang ada di dalam hati kita, ada pahit, ada sakit hati, ada luka, itu semua akan keluar akhirnya ke permukaan. Apa yang kita cintai dalam hati seringkali muncul. Dan kenapa kita bisa marah? Waktu apa yang kita cintai disenggol sama orang. Lihat tadi Pastor Mike, lu siapa berani ngasih tahu gua? Sudah lihat egonya? Kita mulai jadi sensitif, kita mulai jadi nggak mau terima masukan karena berhala kita itu diganggu. Nah, berhala itu bisa awalnya bisa sesuatu yang baik. Kalau tadi saudara lihat di tabel itu ada sukses, ya ada pengaruh, semua itu baik, saudara. Bahkan ada keluarga, ada pelayanan juga. Tapi waktu itu yang menjadi utama dalam kehidupan kita, biasanya kita mulai membuat kekacauan dalam kehidupan kita. Berhala atau idols itu memiliki kuasa untuk mengendalikan pikiran, hati, dan perilaku seseorang. Setuju, saudara? Kita sangat didrive, sangat didorong oleh pemikiran-pemikiran itu, saudara. Maka ini apa yang diinginkan hati, kehendak akan memilih. Pikiran membenarkan, tubuh melakukan, jiwa akan terasa nyaman. Betul nggak sih, saudara? Ya, biasanya gitu kan. Apa yang kita inginkan, kehendak kita memilih, pikiran kita membenarkan. Tubuh melakukan dan jiwa kita merasa nyaman. Makanya masalah utama dalam hidup kita seringkali gini loh, hati kita itu
licik, saudara. Setuju? Hati kita tuh nggak benar-benar amat. Hati kita itu perlu Tuhan untuk mengawasinya. Ini ayat yang sering sekali kita bahas. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Seringkali kita berpikir bahwa iblis, setan yang licik. Tapi firman Tuhan bilang hati kita tuh licik loh. Hati-hati dengan hati. Makanya ayat 10-nya bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Betapa liciknya hati, saudara. Makanya saya berharap poin ini bisa membuat kita sama-sama mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Betul? Kita kadang nggak punya kemampuan untuk menyelidiki hati. Kita mau merasa benar aja. Kita mau merasa, udah bener gue, nggak ada masalah. Tapi yuk sama-sama kita renungkan. Izinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Makanya Mazmur 26 ayat 2 dia bilang gini, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ini doa yang agak serem gitu saudara ya. Serem sekali kalau buat saya pribadi. Wow Tuhan kalau benar-benar menguji, biasanya kan gini. Saya membayangkan kalau bicara tentang menyelidiki hati, itu bicara tentang seperti membajak tanah. Saudara pernah lihat nggak sih petani membajak tanah? Yang dikerok pakai kerbau itu, ditarik tanahnya semua, diacak-acak, dikeluarin. Tujuannya apa sih? Supaya mengeluarkan apa yang akan mengganggu pertumbuhan benih yang akan ditanam. Betul nggak saudara? Mungkin ada batu, mungkin ada plastik, ada sampah-sampah yang nggak penting. Dibongkar semua, dikeluarin. Itu bicara tentang menyelidiki, bicara tentang membajak. Tanah akan porak-poranda, acak-acakan. Membajak menjadi sesuatu yang tidak disukai sama tanah. Begitu juga dengan kita. Kadang-kala membajak, Tuhan membongkar hati kita, mengeluarkan apa yang jahat dalam hati kita. Kita kadang nggak suka. Tapi pesannya hari ini, izinkan Tuhan yang membongkar hati kita. Amin, saudara? Sesuatu yang gak enak kalau ditegur. Sesuatu yang gak nyaman kalau Tuhan mengingatkan sesuatu. Kita kan senangnya Tuhan memberi kekuatan, memberi penghiburan yang seperti itu ya. Kita senang kalau firman Tuhan yang seperti itu. Tapi biarlah hari ini kita mau membiarkan, mengizinkan Tuhan mengecek, menyelidiki apa yang ada dalam hati kita. Dalam perjalanan kita sama Tuhan, saya berharap kita bisa mengetahui diri kita yang sesungguhnya. Karena kalau saudara perhatikan, waktu kita mulai bertobat, biasanya yang diubahkan kan tampilan luarnya. Betul nggak saudara? Yang dulunya ngerokok, sekarang nggak ngerokok, gitu ya. Yang tadinya nakal, sekarang jadi lebih baik, mau pelayanan. Tapi dalam perjalanan kita sama Tuhan, Tuhan akan sampai pada hati saudara. Betul? Tuhan akan mengejar apa yang ada dalam hati saudara. Saya kemarin ketemu orang, udah lama, zaman dulu di Setiabudi dulu, dia dulu guru sekolah minggu. Dan saya mulai ngobrol-ngobrol, saya ketemu orang itu, jadi baik orangnya. Padahal dulu mah ngeselin banget itu orang, tapi jadi baik. Tadinya ngerokok, sekarang udah enggak, jadi baik sekarang. Dan dia berani bilang gini loh, Sur, gua teh dulu teh sombong ya. Wow, bisa gitu ya saudara. Jadi maksudnya perjalanan dia sama Tuhan itu nggak cuma sekedar merubah kelakuan loh, tapi merubah apa yang ada dalam hati. Buat saya itu yang terpenting dari pengenalan kita akan Tuhan. Makanya kalau kita mengenal dua jenis dosa kan biasanya ada dosa perilaku dan dosa motivasi. Betul? Kalau dosa perilaku mah kelihatan ya, kita nyolong, kita nipu, itu kelihatan. Tapi dosa motivasi hanya kita dan Tuhan yang tahu, jangan-jangan. Christopher Tapiheru minggu lalu pernah bilang gini kan, orang yang mengasihi Tuhan pasti pelayanan, tapi orang yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan. Sedih sih saudara itu, kata-kata itu sedih sih emang. Tapi dosa motivasi itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Makanya saya berharap perenungan hari ini biarkan, izinkan Tuhan menyelidiki hati kita, izinkan Tuhan untuk membongkar apa yang ada dalam hati kita. Berhala, idols, ada banyak sampah, ada banyak sakit hati. Maka pesannya,
jangan keraskan hati kita. Amin, saudara? Jangan keraskan hati. Ayo sadari, ambil keputusan untuk bertobat. Maka pentingnya kita untuk memperhatikan apa sih berhala dalam hati kita. Apa sih yang sedang Tuhan tegur, Roh Kudus ingatkan dalam kehidupan kita. Saudara lihat pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita. Sebenarnya apa sih emosi-emosi yang sering keluar hari-hari ini? Kita mungkin sering marah, kita mungkin gak kaupan, ditegur marah, uring-uringan. Tapi saya mau bilang, coba dicek siapa yang kamu sakiti hari-hari ini. Jangan-jangan istri kita, suami kita, anak-anak kita. Saya dulu kalau disuruh khotbah PVJ, itu seminggu tuh beda, saudara. Pemikirannya tuh udah jadi aneh. Lani bilang tuh aneh, lu tuh jadi aneh katanya. Wah, gugup gak karu-karuan, saudara. PVJ itu sampai hari ini memberi beban yang berat banget gitu. Jadi aneh, jadi sering marah, jadi gak kaupan, sensitif. Coba dicek, apakah emosi-emosi yang keluar dari hidup kita itu sedang menyakiti gak orang-orang di sekitar kita? Sadari harga yang kita bayar. Seringkali saya ngebentak Lani, ngebentak anak-anak, hanya karena saya lagi riweuh, ini PVJ. Nanti kalau sampai khotbahnya jelek, nggak dijadwal lagi, gimana? Enggak apa-apa, saudara, nggak dijadwal. Cuman gitu loh, saudara. Jadi ada hal yang kita nggak sadari, emosi-emosi yang keluar sepertinya kita biasalah, harus ngerti, kan lagi sibuk, lagi riweuh. Saya mau bilang itu berhala-berhala yang akan mengganggu hubungan kita sama orang lain. Siapa yang kamu sakiti? Dan sadari harga yang harus kita bayar. Nanti mungkin kalau tentang berhala, saya paling ingat sama Ko Isman ya, tentang koi. Gitu ya, nanti kapan-kapan dia harus kesaksian tentang berhala koi. Tapi itu dulu ya, hari ini udah enggak katanya dia. Bagaimana koi melebihi Ciaai dan anak-anak. Ya, kalau pulang luar kota yang dicari kolam. Dia akan duduk di pinggir kolam. Istrinya nggak peduli. Tapi saya mau bayangin gini loh. Siapa yang kamu sakiti ketika kita menyembah berhala begitu rupa? Ayo sadari harga yang harus kita bayar pada akhirnya. Kita jadi nggak dekat sama anak. Kita jadi banyak masalah sama pasangan. Ada banyak hal yang membuat kita sepertinya nggak bisa membangun hubungan dengan orang lain. Ini ada satu ayat bahwa gini loh, berhala itu bukan hanya pada orang yang percaya, yang tidak percaya, tapi orang-orang yang mengenal Allah pun mereka bisa mengalami ini, saudara. Roma 1 ayat 21 dan 22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Saya suka kata ini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Ini bukan orang yang tidak mengenal Allah, bukan orang biasa, ini orang yang mengenal Allah. Tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Seringkali berhala mencuri kemuliaan yang harusnya kita kasih sama Tuhan, dipakai untuk berhala yang sedang kita percaya. Orang yang mengenal Allah tapi hidupnya mengeluh terus. Gitu, ditulisnya tidak bersyukur. Karena buat dia gini loh, berhala itu kan harus dikasih makan, saudara. Semakin kita ngasih makan berhala kita, kehidupan kita semakin merasa kita puas. Maka tadi ada kata-kata sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka terus ngasih makan berhalanya. Mereka nggak pernah bersyukur waktu mereka nggak bisa melakukan yang terbaik untuk berhalanya. Padahal kita tahu bahwa yang harusnya menjadi penyembahan kita, ucapan syukur kita hanya kepada Allah. Sudah bisa bayangkan cara berhala mengambil apa yang harusnya menjadi porsinya Tuhan. Ini cara mengalahkan berhala, bertobat dengan menyadari siapa kita dalam Kristus. Setuju, saudara? Kita adalah anak Allah, amin. Kita dikuduskan, kita dibenarkan. Bukan karena usaha kita, tapi karena karya salib. Nah, semua pemahaman ini, kebenaran ini akan membuat kita sadar akan berhala-berhala dalam hidup kita. Bahwa Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, Dialah yang layak mendapatkan penyembahan. Sekali lagi, berhala itu menjadi penghalang, seringkali mencuri.
apa yang harusnya kita berikan buat Allah. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya suka kata hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya gini loh saudara, biarkan akar itu tumbuh kuat, setelah itu baru kita membangun di atasnya. Ada banyak orang yang senang membangun, buru-buru membangun. Karena membangun selalu kelihatan. Setuju saudara? Orang akan senang, kita pelayanan, orang akan senang. Membangun sesuatu yang kelihatan, tapi ayat ini mengingatkan kita, hendaklah kamu berakar terlebih dahulu. Kamu kuat dulu, kamu paham dulu tentang Allah. Itu yang memampukan kita bertumbuh di atasnya. Saya berharap jangan terbalik. Makanya kalau kita sedang bertumbuh, ya oke, bagus. Apa yang saudara lakukan, mungkin aktivitas rohani, ada banyak disiplin-disiplin rohani yang saudara lakukan, ayo lakukan semua itu. Tapi jangan lupa, semua aktivitas rohani seharusnya membuat kita berakar di dalam Tuhan. Bukan cuma sekedar sibuk, bukan cuma sekedar ya rame aja. Tapi saya berharap kita bisa sama-sama berakar. Karena itu akan menentukan kekuatan bangunan yang ada di atasnya. Setuju saudara? Akar menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan. Ini Yesus harus menjadi yang lebih indah bagi imajinasi Anda, lebih menarik bagi hati Anda. Itulah yang akan menggantikan Allah-Allah palsumu. Tim Keller dia ada bilang gitu. Artinya gini loh saudara, Yesus itu harus membuat kita seperti apa ya, pribadi yang wow banget gitu. Waktu kita nggak pernah memandang Yesus sebagai pribadi yang berharga, maka biasanya kita akan menggantikan dia dengan Allah-Allah lain. Kalau saudara ingat Pastor Semi di PVJ 2 minggu lalu ya, dia bilang bahwa seringkali kita memandang bahwa Tuhan itu sebagai pribadi yang apa saudara? Yang berguna saja. Artinya gini, kita datang sama dia kalau lagi ada butuhnya, kita datang sama dia kalau perlu aja, tapi nggak pernah menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang berharga. Karena kalau pribadi yang berharga, cara kita memperlakukan Tuhan pasti beda, saudara. Cara kita menyembah Tuhan pasti beda, saudara. Nggak mungkin. Makanya jadikanlah Yesus sebagai pribadi yang wah banget buat kita. Itu yang akan membuat kita bisa mengalahkan berhala-berhala palsu dalam kehidupan kita. Ini perenungannya, kenapa kita perlu bertobat dari berhala kita. Karena kita sedang mengorbankan hubungan dengan orang lain. Saudara lihat tadi, akibat emosi-emosi yang keluar, ada banyak orang yang disakiti dan pada akhirnya saudara harus membayar harga yang nggak gampang tuh untuk diperbaiki. Bahkan mungkin menyakiti mereka. Kita seringkali menyakiti karena kita gini, fokusnya sama berhala. Berhala itu kan pasti bicaranya tentang aku. Pasti tentang kepuasan aku. Kita sedang mengorbankan hubungan dengan orang lain. Dan yang kedua, yang pasti gini loh, hidup kita tidak bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaannya. Karena kita terlalu sibuk menyenangkan idols kita. Kita terlalu sibuk dengan apa yang kita pengen. Kita terlalu sibuk dengan berhala-berhala kita. Saya berharap kita bisa belajar sesuatu hari ini. Hati-hati dengan berhala, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran idols. Makanya Pastor Mike tadi ngingetin, pertobatan setiap hari. Amin, saudara? Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, ayo ambil keputusan untuk bertobat. Ambil keputusan. Pendeta sekelas Michael Christian aja masih mengaku bahwa ada berhala dalam hidupnya. Apalagi kita semua. Saya berharap gini loh. Biarlah Roh Kudus yang mengingatkan kita akan berhala-berhala kita. Ambil keputusan untuk bertobat. Izinkan Tuhan yang memeriksa hati kita. Dan saya berharap kita bisa mengenal Allah, kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ayo sadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita anak Allah, kita dibenarkan dan dikuduskan. Amin, saudara. Dan biarlah kebenaran ini yang membuat kita bisa menyembah hanya kepada Tuhan. Amin.